Oke, jadi hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Karena kemarin kita sudah cerita review soal isu yang ke-23, sekarang waktunya kita untuk berteori kira-kira apa yang bakal terjadi aja di isu yang ke-24. Karena banyak hal-hal yang menarik yang bisa saya jadikan untuk teori dari isu yang ke-24 kali ini. So, pertama-tama kita bahas dari sneak peek isu yang ke-24 dulu ya. Nah, di sini saya perkenalan aja karakter barunya dulu. Sebenarnya udah sempat saya bahas di review yang isu 23, tapi di sini saya perkenalkan lagi. Jadi nama karakter baru ini adalah Kuldar. Dia ini adalah komandan tertinggi dari Laskar Guruhan, sekaligus ayah dari Kirana ini. Dan dialah karakter yang kita lihat semasa Boboiboy The Movie 2 saat Retaka ini menginvasi planet Gurlatan pada masa itu. Dan Commander Kuldar ini sempat juga muncul pada flashbacknya Kirana pada masa isu yang ke-23, yang pada masa Retaka menginvasi planetnya Gurlatan ini. Tapi sayangnya pada masa kejadian itu Commander Kuldar ini tidak selamat karena dia dibabat habis oleh kebrutalan dari Retaka Voltra ini, sekaligus mungkin juga pasukannya. Dan selanjutnya di panel bawahnya kita melihat ada Kirana dan Kaizo semasa muda ya, alias semasa masih di akademi. Sekaligus panel sneak peek isu ke-24 ini sekiranya adalah flashback pada masa Kaizo ini masih muda ya. Jadi belum kayak sekarang ini, dan Kirana pun juga kayaknya juga masih agak mudaan gitu. Di sini kita juga melihat Commander Kuldar yang masih ada, kan kalau sekarang Commander Kuldar udah tiada. Dan ya, ini adalah confirm, ini adalah sebuah flashback ya. Jadi kayaknya ini di masa awal-awal Kaizo masuk ke dalam akademi, dan Kirana ini adalah orang yang membantu mengajari Kaizo, atau bisa dibilang adalah seniornya dari Kapten Kaizo ini ya. Ya namanya Kirana juga masuk duluan gitu ya. Beda ya sama Kaizo, baru-baru masuk, baru-baru diselamatin sama Max Mana gitu kan. Ya, tapi namanya juga anak baru ya, pastinya masih kurang skillnya lah daripada seniornya. Dimana kayaknya di sini Kirana ini agak meremehkan sedikit Kaizo, alias mengolok-olok Kaizo sedikit. Jadinya kayak Kaizo kesel, dan mungkin dia ada akan konflik sedikit dengan Kirana pada masa dahulu kala. Dan mungkin akan juga disaksikan oleh Kuldar alias ayahnya dari Kirana ini, mungkin sekaligus juga mentornya kepada Kaizo dan Kirana, selain juga dari Max Mana dan juga mungkin ayahnya Boboiboy alias Amato. Ya, jadi mungkin gitu. Dan mungkin disinilah konfliknya ini akan nyambung sama yang penolakan Kaizo di isu 21 waktu itu ya. Jadi mungkin nyambungnya ke situ. Dan obvious juga nanti bakal nanti ya. Oke, sneak peek udah, sekarang kita lanjut aja ke teori dan juga lain-lainnya. Dan sekarang kita punya pertanyaan baru. Kenapa Kirana ini melakukan semua ini? Why Kirana, kenapa kamu melakukan semua ini? Oke, pertama dari pandangan saya dulu. Kirana ini melakukan semua ini karena dendam. Oke, of course Kirana punya dendam dengan Tapops karena telah nyelamatin planet Gurlatan, yang mana kejadian itu ayah Kirana tewas ya dalam invasi Retaka di planet Gurlatan kala itu. Dan sekarang kita mengenai Kirana yang mengincar kuasa Voltra milik neneknya itu. Ya, ini juga sekaligus yang menjadi masalah. Kenapa Kirana ini pengen kuasa neneknya ini balik ke tangannya sendiri? Karena kata saya, Kirana ini mentalnya agak terganggu. Jadi gini, Kirana, nenek sama ayahnya itu tewas di tangan orang yang sama. Kemudian planetnya diacak-acak 2 kali sama orang yang sama juga, dengan kuasa yang mungkin sama juga, yaitu kuasa Voltra dari Retaka Voltra. Mending gini deh, daripada senjata makan tuan terus, ya udah sini deh balikin kuasa milik nenek saya ke saya sendiri, karena saya adalah pewaris yang sah dari kuasa itu, daripada jatuh ke tangan orang-orang lain yang bakal nanti membawa malapetaka lagi ke planet Gurlatan. Ya udah balikin aja ke saya. Jadi sekiranya setelah invasi dari Retaka itu 2 kali ya, 2 kali, udah 2 kali invasi tersebut kayaknya membuat citra dari planet Gurlatan itu agak hancur. Udah 2 kali loh, jadi hancurnya itu kayaknya udah 2 kali. Citra keluarganya dari Kirana sendiri, kemudian citra dari planet Gurlatan itu sendiri. Kayak Kirana sekarang ini pengen nunjukin kembali kekuatan sebenar dari planet Gurlatan yang benar-benar kuat banget. Jadi Kirana pengen nunjukin lagi kalau planet Gurlatan ini tidak bisa dianggap remeh, pengennya disegani, dan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi dengan kuasa Voltra yang udah mereka pegang sekarang ini, ya udah Kirana bisa mencapai misinya untuk membuat planet Gurlatan ini disegani banyak oleh ya planet-planet lain atau musuh-musuhnya yang lain gitulah.
Dan ngomong-ngomong soal citra keluarga, soal struktur keluarga dari Kirana itu sendiri, sekarang kan Kirana ini jadi pemerintah planet Gurlatan. Dia kan putri planet Gurlatan gitu ya. Kan berawal dari neneknya yaitu Satriantar, kemudian Satriantar tewas di tangan Retaka, kemudian jabatan jatuh kepada orang tua dari Kirana ini. Dan sekarang ayahnya Kirana semasa Boboiboy Movie 2 dia kan tewas oleh Retaka saat invasi yang keduanya itu. Dan sekarang pertanyaan saya adalah, apakah ibu dari Kirana ini masih hidup? Nah, kalau ibunya Kirana masih hidup, ya berarti ibunya Kirana ini adalah penguasa sebenar dari planet Gurlatan ini sekarang ya, alias jadi ratunya planet Gurlatan ini. Soalnya Kirana ini masih putri kan, dia kan belum menjadi ratu kan, ya atau mungkin Kirana ini belum mengganti jabatan atau mungkin belum dilantik jadi ratu gitu. Ya, yang asal sekarang Kirana ini adalah orang yang juga memerintah planet Gurlatan. Dan dia belum menjabat jadi ratu, dia itu masih putri. Oke, jadi ada kemungkinan kalau misalnya ibunya Kirana ini masih hidup, apakah villain sebenarnya bukanlah Kirana melainkan ibunya dia? Soalnya jika ada villain lain yang bekerja sama dengan Kirana ini bukan orang bayaran kayak Papa Toto Ramos, ya mungkin aja ada hubungannya dengan keluarga dari Kirana ini. Ya misalnya orang-orang dekat dengan keluarganya gitulah. Mungkin ibunya Kirana the Queen of Gurlatan gitu karena Kirana masih seorang putri. Bisa aja mungkin. Oke, yang terakhir untuk part 1 kali ini kita akan bahas mengenai kuasa Voltra. Nah, sekarang Kirana ini kan megang kuasa Voltranya itu. Dan kata saya pedangnya Kirana itu yang diberikan ke Boboiboy waktu itu bukan pedang sembarangan. Bisa aja itu pedang turun-temurun dari, bisa aja awalnya itu milik Satriantar, kemudian turun ke orang tuanya Kirana, dan kemudian sekarang dipegang oleh Kirana itu sendiri. Karena pedang itu bukan pedang sembarangan yang bisa menyedot kuasa elemental halilintar yang ada di Boboiboy itu. Jadi kayak ya kuasa tahap 3 itu kan punya kekuatan untuk menyedot kuasa elemental kan gitu di sekitarnya. Well, jika Kirana yang akan menggunakan kuasa Voltranya itu, oke, kita akan dapat Kirana Voltra yang pertama. Dan pertanyaan kedua itu, apakah Kirana bisa mengendalikan kuasa Voltra milik neneknya itu alias kuasanya Satriantar ini? Kalau misalnya lepas kendali kayak Boboiboy Bloom itu kan repot juga ya masalahnya. Karena Voltra itu akan hilang kendali dan kuasanya mungkin akan lebih dahsyat daripada Bloom gitu. Karena Voltra termasuk adalah kuasa top 3 dari kuasa elemental gitu. Dan siapakah kandidat yang bisa melawan kuasa Voltra itu? Jika Kirana bisa mengendalikan kuasa Voltranya ini, atau mungkin malah lepas kendali dari kuasa Voltranya ini. Oke, kuasa Voltra kan kuat ya. Dia adalah top 3 kuasa elemental yang terkuat gitu. Kalau kita pasangkan dengan Solar gitu, kayaknya saya kurang yakin kalau Solar bisa menang lawan Voltra gitu. Karena skalanya lebih kuatan Voltra daripada Solar. Kemungkinan kuasa yang bisa ngelawan itu kalau nggak Kristal, karena Hangkasa pernah ngalahin Retaka Voltra pada 100 tahun dahulu. Kemudian Gamma karena dia yang paling kuat. Oke lah ya. Kalau soal fusion gimana? Oke, saya agak meragukan kalau misalnya nanti ada fusion Gempa dan Solar, karena saya agak kurang yakin kalau mereka bisa ngelawan Voltra ini. Jadi untuk fusion satu-satunya yaitu adalah Supra. Karena apa? Supra ini bisa mengimbangi atau mungkin ya menandingi kecepatan dari Voltranya ini. Karena ya mereka adu kecepatan dulu lah ya pastinya. Kalau dari antara 3 tadi nggak ada, ya mungkin Beliung lah ya yang bisa sekiranya ngalahin Voltra ini. Karena dulu Hali pernah kalah sama Taufan. Oh ya, hampir lupa soal ending dari isu yang ke-23 itu. Kirana menemui Feng untuk dimintai pertolongan. Menurut saya kayaknya di sini Kirana masih tipu-tipu muslihat gitu ya, licik untuk menipu Feng atau menghasut si Feng gitu agar join ke sisinya. Atau mungkin di sini Kirana benar-benar pengen dimintai tolong gitu. Mungkin yang asal jangan percaya 100% dulu kepada Kirana, oke? Oke, mungkin sini aja dulu untuk part 1 kita kali ini. Dan mungkin part 2 saya bakal ada nyinggung sedikit soal Amato dan hal-hal lainnya. Kalau sekiranya ada hal yang mungkin saya lewatkan, pendapat teori kalian sendiri silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.